Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kikit Elsa Yuniarti. So now I want presentation or explain a little material about tense and aspect. Okay, in this material we will learn how English grammar allows us to locate events in time. Jadi di dalam materi ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan suatu kejadian di dalam lingkup waktu. Okay, the first material is about tense. In this material, tense, we will learn preliminaries atau pendahuluan, and then past, future, and present, and then the last is tense and adverbials. Okay, the first material in tense is about preliminaries atau pendahuluan. Tense has to be explicated in relation to the time of utterance, which make it a dative feature of language. Jadi tense itu harus menunjukkan hubungan antara waktu dan waktu pengucapannya gitu. Terus tadi disebutkan dative. Dative in here itu adalah bagaimana penggunaan kata yang sesuai dengan konteks penggunaannya gitu. Like in here kita bisa mengambil contoh dari kata walk. Walk ini kan masuknya ke tense yang present. We walk together. Itu artinya sedang dilakukan kan? We walk. Jadi saat itu juga itu sedang dilakukan gitu. Tapi beda halnya dengan we walk, ada id, ada airan id-nya. Nah, itu pasti sudah dilakukan, bentuknya lampau gitu. Sudah dilakukan baru kita mengucapkan itu. Tapi jika yang tadi yang pertama walk itu saat itu sedang dilakukan gitu. Seperti contoh lainnya kata write. I write book. Write itu artinya saya sedang menulis buku. Jadi saat itu juga saya tuh sedang melakukan hal tersebut gitu. Tapi jika I wrote the book itu kita sudah melakukannya, tapi kita baru membuat pernyataan tersebut gitu. Okay, the next material in tense is present, past, and future. Seperti dijelaskan tadi di pendahuluan, in present, past, and future itu contohnya yang tadi gitu, saat penggunaan kata atau kalimat yang sesuai dengan tense atau waktu yang digunakan gitu. Seperti kalau tadi contohnya present, in present kan, present itu katanya misalkan tadi walk itu saat we walk together. Jadi kita itu sedang berjalan saat itu juga gitu, saat ini. Like now I talk to you. Talk in here saya sedang melakukannya gitu. Nah, this is talk gitu. Tapi jika misalkan I talk TALKED, ada akhiran ini, talk itu yang bentuk lampaunya itu sudah dilakukan gitu. Nah, bisa jadi nanti sesudah video ini jadi itu bisa masuk ke bentuk past tense. Dan ada juga bentuk future. Future in here, future bisa diartikan dengan masa depan, yaitu yang, tapi bukan berarti masa depan 50 tahun ke depan, tapi future in here itu yang akan dilakukan. I will talk to you. Will, memakai will. I will talk to you. Saya akan berbicara kepada Anda. Jadi simple itu. Saat itu juga yang sedang dilakukan, yang saat ujaran itu saat kata atau ucapan itu dilakukan, itu sedang dilakukan gitu. Sementara past itu sesudah tindakan dulu baru ucapan itu gitu ada. Tapi jika future itu baru yang akan, kita mengucapkan dulu tetapi untuk tindakannya itu nanti gitu.
Okay, next material is about tense and adverbial. Tense is about inflectional pointers to the position of event relative to the time of utterance. Past, present, and future relative to the time of utterance have links with various deictic adverbial. Adverbial atau adverb kata keterangan. Jadi adverbial tense and adverbial ini, adverb di sini tuh adverb of time, sering mendengarkan. Adverb of time itu seperti kata yesterday, once upon a time. Nah, biasanya tense dan adverbial itu saling berhubungan gitu, seperti yesterday I read the book. Kemarin saya membaca buku. Karena ada kemarin itu otomatis lampau ya. Berarti otomatis si kata verbnya itu, read-nya itu bentuknya juga bisa jadi lampau. Okay, for the next material, tadi kita belajar mengenai tense, maka selanjutnya kita akan belajar materi mengenai aspek. If tense dative, but aspect is not dative. Aspect is about grammatical resources for encoding the time profiles of state and even with an interval of times. Jadi, if in tense we indicate the location of an action or an event in time, maka in aspect indicate how an action, states, or an event is related to the flow time. Jadi di aspek ini kita itu lebih ke bagaimana suatu kejadian itu berlangsung gitu. Jika tense itu lebih ke waktunya, tapi aspek ini lebih ke si kejadian atau peristiwanya gitu. Oke, in aspek itu terdapat 3. Yang pertama itu ada habitual and simple aspect. And in habitual and simple aspect itu, like the adverb nowadays, trigger habitual interpretation of present tense clause. Contohnya itu dalam kata she love music nowadays. Nowadays in here. Jadi ini contoh she loves music nowadays itu bentuk pernyataan, state. Bisa juga she drink cafe americano nowadays. Itu lebih ke kejadian atau kebiasaan gitu. Nowadays habitual berasal dari kata habitual gitu, atau lebih ke habit, kebiasaan. And then the second material in aspect is about progressive aspect. In progressive aspect usually marked by verb ing. Jadi biasanya di progressive ini progress biasanya dilakukan secara berulang gitu. Biasanya dicirikan atau ditandai dengan verb ing, bentuknya verb ing. Nah, semantically it downplays the onset and ignores the end of an event, focusing instead on its middle phase, presenting it as ongoing activity. Jadi aktivitasnya berlangsung gitu. Seperti I am working now. Working in here itu termasuk ke dalam progressive aspect gitu. Ditandai dengan verb ing gitu. Si verbnya itu menggunakan verb ing, biasanya itu bentuk progressive aspect. Okay, for the last material in aspect is about perfect aspect. What is perfect aspect? Perfect aspect is used to indicate occurrences in the aftermath of an event or state. Jadi di dalam perfect aspect ini, kejadian yang berlangsung itu sudah lampau gitu. Kejadiannya itu dari masa lalu, tetapi masih berlanjut atau berhubungan dengan kejadian yang akan datang. Seperti di contoh kata I have fixed your doorbell. Saya sudah memperbaiki
doorbell atau bel kamu, bel rumahmu gitu. Itu kejadiannya sudah berarti karena saya sudah memperbaikinya. Jadi dia memberitahukan kepada kamu gitu, kepada orang yang diperbaiki doorbellnya. Nah, biasanya imperfect aspect ini menggunakan auxiliary have or has. Terus ada juga ya biasanya menggunakan auxiliary have or has, terus si verbnya itu biasanya berakhiran ed gitu, pas partisipan gitu ya, pokoknya verbnya itu berakhiran ed. Okay guys, maybe enough for today. Thank you for your all attention. I'm sorry if I made a lot of mistake from this presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you in the next video.